Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga hingga saat ini kita masih mampu melaksanakan rutinitas beragama kita dan masih mampu memantapkan ketaatan kita kepada Allah. Salam serta salawat senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah keistimewaan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul jannati 'asyruna wa mi'ati saffin. Samanuna minha min hadzal ummati wa arba'una min sairil umami." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penghuni surga jumlahnya 120 shaf. 80 shaf dari umatku kata Nabi dan 40 shaf sisanya itu dari umat-umat terdahulu yang kemudian digabung-gabungkan. Sehingga kalau kita berbicara skala mayoritas, maka mayoritas penghuni surga adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Net TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Fussilat surah ke-41 ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwalil ladzina amanu huda wasyifa." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman bahwa Al-Quran ini merupakan petunjuk serta penyembuh. Jadi dari kedua ayat ini setidaknya ada dua hal yang bisa kita petik. Ada dua pembelajaran. Pertama, Al-Quran itu sebagai penyembuh. Kemudian yang kedua, Allah menginformasikan bahwa Al-Quran sebagai penyembuh itu hanya khusus kepada orang-orang beriman. Jadi kesembuhan dari Al-Quran akan betul-betul dirasakan ketika seorang hamba, baik yang meruqyah kemudian orang yang diruqyah, itu memantaskan dirinya menjadi orang beriman. Maka kita kembali dulu kepada Al-Quran. Al-Quran ini merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Jumlah juz yang terdapat di dalam Al-Quran adalah 30 juz. Jumlah surahnya adalah 114 surah yang diawali dari surah Al-Fatihah kemudian ditutup dengan surah An-Nas. Adapun jumlah ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ini, itu ada khilaf di antara ulama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat bahwa jumlah ayatnya adalah 6.204. Ada yang berpendapat jumlah ayatnya 6.214. Ada yang mengatakan 6.219. Ada pula yang berpendapat jumlah ayatnya 6.225. Ada yang mengatakan 6.226. Bahkan yang paling tinggi ada mengatakan 6.236. Adapun pendapat yang menentukan jumlah ayat di dalam Al-Quran 6.666 ayat ini, sebagian ulama menolak. Karena menurut mereka bahwa jumlah ayat Al-Quran itu tidak sampai angka 6.600. Paling tinggi adalah 6.236. Tapi ternyata ketika kita periksa beberapa kitab tafsir, di dalam tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Prof. Az-Zuhaili, di situ ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada ulama mengatakan jumlah ayatnya itu 6.236 dan ada pula yang mengatakan 6.666 ayat. Nah, tentunya penentuan angka ini unik dan mudah untuk diingat. Jadi dalam masalah penentuan jumlah ayat memang ada khilaf di antara para ulama dan usahakan kita sebisa mungkin menerima perbedaan pendapat itu. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Quddus. Prof. Az-Zuhaili di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Munir, beliau mengatakan bahwa 6.666 ayat ini kemudian dibagi ke dalam beberapa pembagian. Ada 1.000 ayat yang berbicara tentang perintah, lalu 1.000 ayat berbicara tentang larangan, lalu 1.000 ayat berbicara tentang ancaman, kemudian 1.000 ayat tentang janji, lalu ada 1.000 ayat tentang kisah dan berita, lalu ada 1.000 ayat tentang ibrah dan perumpamaan, berarti total sudah 6.000 ayat. Nah, kemudian ada 500 ayat itu berbicara tentang halal haram. Kemudian ada 100 ayat tentang doa, berarti sudah 6.600 ayat. Nah, kemudian 66 ayat sisanya itu tentang nasikh mansukh. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga itu terdiri dari 77.400
439 kata sebagaimana riwayat dari Atha bin Yasar. Adapun jumlah huruf di dalam Al-Qur'an, yang mana huruf-huruf ini mampu memberikan sebuah energi, mampu memberikan sebuah pengaruh bagi jiwa kemudian bagi jasad seorang hamba ketika dibacakan. Yang mana total keseluruhan jumlah huruf yang terdapat di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hajjaj. Karena beliau ini pernah mengumpulkan para pembaca Al-Qur'an, pernah mengumpulkan para penghafal Al-Qur'an, pernah mengumpulkan para penulis Al-Qur'an, lalu ditanyakan kepada mereka, seperti apa dan sebanyak apa jumlah huruf di dalam Al-Qur'an. Maka orang yang hadir pada saat itu kemudian serentak kompak sepakat jumlah huruf di dalam Al-Quran adalah 340.740 huruf. Oleh karena itu, dengan jumlah inilah, maka ketika dibacakan kepada orang-orang yang sakit, insya Allah akan mampu memberikan kesembuhan. Kemudian, informasi tentang Al-Quran sebagai penyembuh ini harusnya mendorong kita apabila ada sebuah penyakit yang kemudian kita derita, maka kita kembalikan dulu kepada Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita sementara berinteraksi, kita sementara dalam proses mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat 82 yang terdapat di dalam surah Al-Isra, itu mencantumkan sebuah hadis. Dan hadis yang sama juga disebutkan oleh Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ru'al Ma'ani, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yantashfi bil Qur'ani fala syafahullahu." Siapa yang tidak mengambil kesembuhan dari Al-Quran, maka Allah tidak akan memberikan kesembuhan kepadanya. Lalu, dalam menjelaskan ayat ini, ada memang perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kesembuhan yang diberikan oleh Al-Quran. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa kesembuhan tersebut hanya terbatas pada penyakit-penyakit rohani, pada penyakit-penyakit jiwa. Misalkan ada seseorang yang tidak tenang hidupnya, ada seseorang yang sesat, ada seseorang yang bodoh, maka dengan Al-Quran mereka akan mendapatkan petunjuk, sehingga ia mampu mengenal Tuhannya. Tapi sebagian ulama lagi berpendapat bahwa kesembuhan dari Al-Quran itu tidak hanya berorientasi pada penyakit-penyakit rohani atau penyakit-penyakit jiwa, tapi juga dapat memberikan efek pada penyakit-penyakit jasad. Maka tidak heran apabila ada orang yang tidak mampu berjalan, ada orang yang stroke, ada orang yang tidak normal pendengaran dan penglihatannya, bahkan baru-baru ini ada orang yang tidak mampu berbicara. Setelah dibacakan Al-Quran kepadanya, ternyata Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Inilah kedahsyatan Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai kaum muslimin, sebelum kita ke rumah sakit, sebelum kita konsul ke dokter, ada baiknya kita kembali dulu kepada Al-Quran. Setidaknya sebelum kita berangkat ke rumah sakit, kita baca Al-Quran 5 menit atau 10 menit. Jangan sampai kita melupakan Allah sebagai zat yang maha menyembuhkan. Karena tentunya kita menyadari bahwa Allah lah yang menyembuhkan dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Di dalam agama Islam kita tidak dilarang untuk ke dokter, kita tidak dilarang untuk konsul di rumah sakit, akan tetapi Islam memberikan arahan kepada kita ketika kita sakit, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Kalau kita mengamati seperti apa kemudian ulama-ulama memberikan penjelasan terkait surah Al-Isra 82 dan surah Fussilat ayat 44, maka kita akan mendapati bahwasanya informasi tersebut Allah berikan kepada orang-orang beriman. Misalkan Al-Isra dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, atau surah Fussilat ayat 44 qul huwalil ladzina amanu. Jadi dengan demikian, informasi ini sejatinya Allah berikan kepada orang-orang beriman, supaya ketika orang beriman mengalami sebuah derita, sebuah penyakit, maka ia kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Lantas bagaimana kemudian kita memantaskan diri kita menjadi orang beriman? Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Jurani di dalam kitabnya Al-Kamil itu membagi iman ke dalam 4 tingkatan iman. Ada yang disebut rasa iman. Hadis Muslim nomor hadis 34, kata Nabi SAW, "Zakatu amal iman man rada billahi robba, wabil islami dina wabi Muhammadin nabi wa rasulah." Jadi rasanya iman itu akan terasa bagi orang-orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Hanya kepada Allah ia menyembah dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, ia masuk ke dalam Islam secara totalitas. Ia masuk ke dalam Islam secara kafah. Karena Islam ini merupakan agama yang sempurna dan paripurna. Kemudian yang ketiga, ia mengakui bahwa Muhammad SAW adalah manusia pilihan, adalah Rasul utusan Allah. Dengan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Paling tidak, kalau kita tidak mampu mengikuti sunnah beliau, janganlah menjadi golongan, jangan menjadi orang-orang yang mencela sunnah. Jangan mengejek, menghina orang-orang yang kita dapati berusaha sebisa mungkin mengamalkan sunnah di dalam kehidupannya.
Kemudian tingkatan iman yang kedua menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul At-Tajiri di dalam kitabnya Al-Kamil, yaitu manisnya iman. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada hawatal iman, an yakuna Allah wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa yakra'a ya'uda fil kufri kama yakrahu ayyuqdzafa finnar." Jadi manisnya iman itu akan terasa bagi orang-orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Kemudian ia juga mencintai seseorang yang tidak dicintainya karena Allah. Jadi ada sebuah rasa cinta yang dibangun karena Allah. Kemudian yang ketiga, membenci diri melakukan kemaksiatan. Membenci diri melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam agama, sebagaimana bencinya ketika dirinya dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi untuk memaksimalkan keimanan kita kepada Allah ini, saat ada maksiat yang hendak kita lakukan, hendak kita kerjakan, maka kita membenci maksiat tersebut, sebagaimana bencinya ketika diri kita dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian tingkatan iman yang ketiga adalah hakikat iman. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2-4, di mana orang-orang yang mencapai tingkatan iman ini adalah orang-orang ketika disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya karena ada rasa takutnya kepada Allah. Ketika orang takut kepada Allah, niscaya ia akan semakin dekat dengan Allah. Karena berbeda antara rasa takut kepada Allah dan rasa takut kepada selain Allah. Al-Qasim berkata, "Man khafa syai'an haraba minhu, wa man khafa Allahu haraba ilaihi." Siapa yang takut kepada sesuatu, maka ia akan lari menjauhinya. Akan tetapi siapa yang takut kepada Allah, maka ia akan mendekatinya. Kemudian tingkatan iman yang terakhir, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul At-Tajiri, adalah kesempurnaan iman. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman." Siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, menerima sesuatu karena Allah dan menolak sesuatu karena Allah, maka sempurna imannya. Jadi di antara tanda kesempurnaan iman apabila ada seorang hamba yang setiap gerak-geriknya, setiap langkah kakinya, termasuk sikap dan tindakannya itu didasari karena kecintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya berpesan, jika ada kebaikan yang didapatkan dari apa yang saya sampaikan saat ini, maka jadikan itu persaksian dari Anda kepada Allah untuk saya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhadaullahi fil ardh." Kata Nabi, jika ada jenazah yang lewat, engkau ceritakan kebaikannya, maka wajib baginya surga. Tetapi jika ada jenazah yang lewat, engkau ceritakan keburukannya, maka wajib baginya neraka. Dan engkau adalah saksi Allah di muka bumi, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.